untuk mereka. Sama yang tunjuk mana kan? Iya, neng gitu. Iya, balik-balik mau. Saya jumping. Coba yang bulat-bulat. Hadirin yang kami hormati, inilah persembahan dari kami. Dirgahayu TNI Angkatan Laut ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, jayalah Indonesiaku, jaya TNI Angkatan Laut. Terimalah penghormatan dari kami. Demikianlah atraksi bela diri kita yang akan diimplementasikan dalam atraksi selanjutnya pada operasi pembunuhan teroris dan operasi pembebasan sandera di kapal dalam operasi militer selain perang. Nanti muncul dari sini. Kita arahkan pandangan ke laut. Ada bom nanti dari Sisi sebelah enggak bom. tampak para pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam tim divisi psikolog Search and Seizure atau VBSS dari Komando Pasukan Darat, Batalion Intai Amfibi dan Tasmen Bala Askara bergerak dengan cepat menuju kapal sasaran untuk melaksanakan operasi pembebasan sandera dan mengeluarkan kekuatan teroris yang membajak kapal. VBSS merupakan aksi kecil dari kekuatan TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan pencarian, penyergapan, dan pembebasan kapal serta merupakan komponen lagi pada kapal perang Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjaga pelanggaran kedaulatan Kita jatuh ke depan. berbahagia. Kita lihat bersama si Reden VBSS melaksanakan operasi sebelum melaksanakan di dua sisi lambung badan dari kapal sasaran dengan menggunakan teknik kapal kuda. Setelah beres sahabat, Yang tadi, yang belum tadi, kok nggak lewat sini sih? Situ. Bangun. kita saksikan bersama para prajurit kita mengerahkan kemampuan bela diri pada saat berhadapan dengan musuh. Disamping kekuatan bela diri dan bela diri lainnya, dan Tasmen Bala Askara menggunakan teknik bela diri. Fotoin lebih. Hah? Fotonya lebih. Teknik bela diri dibatasi hanya pada tapi tidak menggunakan cara untuk menggunakan apapun di sekitar untuk melawan. Seru ya. Kena lu. Iya, kena lu. Kena lu. Kena lu. Kena Yang lu. berada di dermaga segera disergap oleh tim Red Denjaka dan terjadi pertarungan sengit. Musuh mencoba melawan, namun para prajurit Denjaka dengan bekal berbagai kemampuan bela diri listrik dan pengalaman tugas di berbagai medan operasi, baik secara nasional maupun internasional, mampu menekan posisi musuh. Bela diri listrik merupakan suatu ketangkasan yang dikembangkan dari bela diri silat asli bangsa Indonesia, namun telah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan pertempuran yang semakin modern.
berhasil dikuasai sepenuhnya. Tim PBS berhasil mengamankan pohon yang dimiliki oleh para penumpang dan membuangnya ke laut. Lambat. Terus muncul bikin aku. Yang mana orangnya? Hah? Dan akhirnya, dengan keahlian pertarungan jarak dekat, para prajurit detasemen Jalan Bangkara berhasil menemukan musuh yang berada di dermaga dan segera membawa tangan musuh kembali menuju kapal sasaran yang telah dikuasai. Setelah selanjutnya kembali menuju KRI Dora dan KRI Bawah untuk memproses para tahanan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, berikan aplaus yang meriah untuk pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Sebagai negara yang bebas aktif, tentunya kita juga harus bisa mengukur kemampuan kita untuk apa. Karena bebas aktif, bukan negara invator yang bisa menginvasi ke negara lain. Kita lebih menonjolkan fungsi pertahanan dan keamanan di dalam. Jadi bukan untuk menginvasi negara lain. Sehingga kekuatan dan kemampuan pun kita sesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh negara. Dan tentunya apa yang kurang, nah tentunya ya kita sesuaikan. Ya sesuaikan dengan tadi apa yang kita sekarang fokuskan di dalam kegiatan operasi dan latihan Angkatan Laut. Tentunya pada saat kondisi damai seperti ini, ya kita pusatkan atau kita fokuskan kepada daerah-daerah perbatasan laut khususnya. Yang lalu sering saya sampaikan bahwa yang kerawanan yang paling tinggi di laut pada saat masa damai ini adalah perbatasan-perbatasan laut. Ya, karena di situ banyak kegiatan-kegiatan ilegal. Ya. Kemudian daerah rawan strategis lainnya tentunya yang sudah menjadi rahasia kita semuanya, ya daerah perbatasan di Laut Cina Selatan. Nah, itu harus kita fokuskan, kita laksanakan patroli secara terus-menerus, secara intens menggunakan KRI maupun pesawat kita. Ya, itu saya kira. Mungkin ada lagi. Izin Pak, Arya dari Today. Jadi kan sekarang perkembangan alutsista di TNI AL sangat mendorong pembuatan KRI yang asli dari Indonesia, Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut sekarang ke depannya perkembangannya akan seperti apa, Pak? Ya, sekarang ini kan dari Kementerian Pertahanan membangun kapal-kapal yang canggih kan, yang 2 di PT PAL yang Arrowhead itu. Kemudian ada 2 lagi kapal KCR yang full combat di Lampung dan juga di Bekasi. Dan untuk yang menggunakan anggaran APBN Angkatan Laut, saya membangun kapal-kapal yang untuk kapal patroli, ya untuk pemenuhan alutsista khususnya di satrol-satrol pangkalan, sehingga nanti kapal-kapal itu akan kita sebar di seluruh jajaran. Ya tentunya tadi kembali lagi pada kemampuan anggaran negara untuk biaya Angkatan Laut, karena kita sesuaikan dengan anggaran negara sehingga berapa yang digunakan untuk modernisasi alutsista, berapa yang untuk digunakan untuk refurbishment, untuk harwat, ya, kemudian berapa juga untuk membiayai kesejahteraan prajurit, ya, CM, perumahan dan sebagainya tadi. Sehingga dari anggaran yang ada kita bagi-bagi tentunya. Sehingga modernisasi memang yang utama. Ini dari kalau kapal-kapal yang kombatan itu nantinya dari Kemhan karena anggarannya sangat besar. Tapi untuk kapal-kapal sifatnya patroli dengan kapal bantu ini kita dukung mendukung APBN kita. Tentunya dengan 3 armada yang ada kita penuhi sesuai dengan kemampuan tempur, formasi tempurnya. Jadi umpama armada 1, 2, 3 ini terpenuhi 1 BCM, ya semuanya harus punya BCM. Sekarang sudah punya 3 kapal rumah sakit, ya rumah sakit 1, 2, 3 sudah terpenuhi. BCM sekarang masih dibangun 1 lagi yang mungkin nanti Desember akan jadi, sehingga nanti 3 armada sudah terpenuhi semua.
Jadi kita penuhi dulu dari formasi tempur dari Koarmada itu untuk yang alutsistanya ya. Memang untuk kapal kombatan masih belum rata. Armada 1, 2 maupun yang terpusat kan masih 3. Namun demikian apabila ada kegiatan-kegiatan sifatnya internasional ya multilateral seperti sekarang ini, kita bisa gunakan kapal istilahnya BKO. Jadi kan tidak semuanya kapal ini berpatroli. Sehingga untuk seperti sekarang ini ada latihan multilateral Kakadu di Darwin. Ya kita geser satu kapal dari Armada 2 untuk di sana. Seperti kemarin Rimpek ya kita geser ke Armada 2 juga karena memang kapal yang full combat dipindah di Armada 2. Ada Bapak, lagi? izin Sahrul Pak dari Ya. Jawa Pos. Izin Pak mau bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa akan ada penambahan alutsista. Kalau boleh kami tahu yang memang saat ini paling dibutuhkan kemudian ditambah dalam jumlah yang cukup banyak itu jenisnya apakah memang kapal patroli yang tadi Bapak Kasal sampaikan. Kedua, kami juga ingin tanya terkait dengan latihan Armada Jaya yang informasinya ditunda untuk sementara waktu. Ya. Kemudian satu lagi Bapak, semalam Bapak Panglima menyampaikan untuk carat nanti dan latihan yang dilaksanakan November itu akan ada pelibatan F-35 rencananya dari Amerika Serikat. Apakah itu artinya nanti akan ada kapal induk mereka yang mendekat ke sini atau seperti apa Bapak? Atau mereka memang mendarat di bandara-bandara penerbangan tentara di sekitar Jakarta? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi kita kembali lagi pada perkembangan lingkungan strategis tadi ya, dan juga negara kita yang bebas aktif tadi. Dan tentunya dari perkembangan lingkungan yang sekarang ini kan lebih banyak kegiatan yang menjadi fokus untuk operasi laut ini banyak yang di perbatasan tadi, sehingga lebih kita fokuskan pada operasi-operasi penegakan hukum dengan menggunakan KRI kapal-kapal patroli tadi. Untuk kapal-kapal kombatan ini untuk khususnya di operasi di JTE seperti di Natuna yang tadi saya sampaikan, dan juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan multilateral dengan negara lain. Ini kapal-kapal kombatan yang ada saat ini. Dan yang kedua tadi apa? Terkait dengan Armada Jaya Bapak. Ya, Armada Jaya masih kita evaluasi ya, karena dengan adanya kenaikan BBM ini otomatis akan berpengaruh juga terhadap TNI AL, karena TNI AL ini kebutuhan BBM-nya kan didukung dari kuantum, dari harga tadi. Jadi kalau harganya naik ya berarti kita akan mengikuti itu. Ya sehingga akan kita hitung lagi sampai akhir tahun nanti kita terpenuhi enggak dari pagu yang dianggarkan. Nah, karena Armada Jaya ini melibatkan banyak sekali kapal. Ya kan banyak sekali kapal-kapal. Nanti akan kita evaluasi apakah cukup dengan geladi posko atau daerah latihannya yang kita pendekkan, mungkin di mana di Lampung atau di mana Bandongan, ya Bandongan yang di Jawa Timur. Ya. Nanti masih kita evaluasi lagi karena tadi yang saya sampaikan melibatkan kapal banyak kapal dan juga Ranpur Marinir. Kemudian untuk carat ini sebenarnya sudah kegiatan rutin ya, dari staff meeting nggak ada itu yang pakai kapal induk. Paling banter pakai USMS Mercy itu yang kapal rumah sakit yang kemarin juga ikut di itu. Semacam kapal yang kemarin ikut Garuda Shield itu. Jadi kapal-kapal katamaran itu. Selama ini nggak sampai mereka menghadirkan kapal induk, dan dalam staff meeting carat juga nggak ada seperti itu. Ya mungkin kalau menggunakan pesawat tidak dari kapal induknya. Ya nggak tahu kalau nanti ada perubahan lagi. Tapi dari hasil staff meeting yang sekarang ini nggak pakai itu. Dan itu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya disaster ya, kegiatan-kegiatan bakti sosial kalau carat itu. Paling nanti untuk latihan manuvernya, paseknya itu menggunakan kapal kombatan kita. Itu udah rutin dilaksanakan, ini udah carat yang keberapa ya? Udah yang ke 20-an mungkin. Jadi bukan hal yang bukan hal yang signifikan atau prioritas. Itu udah tiap tahun merupakan program kita untuk melaksanakan carat latihan dengan Amerika Serikat. Ya. Saya Putu Indah dari Antara. Jadi terkait dengan penyelenggaraan G20 Pak, kira-kira berapa banyak armada dan personel yang akan diturunkan oleh TNI AL? Kemudian
terkait dengan keamanan strategi juga kan belakangan ini lagi ada banyak kebocoran data ya Pak. Nah, apakah dari TNI AL juga akan melakukan kerjasama dengan mungkin BSSN untuk menjamin bahwa strategi pengamanan G20 itu nggak bakal bocor, karena itu kan penting untuk keamanan dari pemimpin negara lain. Terima kasih. Kita punya SatCyber, yang untuk mengantisipasi kebocoran data yang ada di Angkatan Laut. Ya. Tentunya dengan isu kemarin yang terjadi kebocoran itu, ya kita langsung antisipatif lah dengan itu. Ya, SatCyber langsung kita di spam channel, di bawahnya di spam channel yang sekarang ini ada, langsung kita gerakkan untuk antisipasi itu. Untuk G20 kemarin masih dihitung berapa kebutuhan untuk KRI melaksanakan penyekatan di daerah Bali khususnya. Ya, untuk itu kita nggak ada masalah karena saya yakin dengan kekuatan kemampuan kita cukup untuk melaksanakan penyekatan di daerah Bali. Nanti kan daerahnya paling di di wilayah barat sama selatan, lebih fokus pada barat dan selatan. Ya, sehingga nanti kita laksanakan penyekatan sesuai dengan berapa yang dibutuhkan dari Mabes TNI. Tentunya saya selaku penyiap unsur-unsur akan melaksanakan penyiapan yang semaksimal mungkin. Mana pertanyaannya? Yang pengepungan tadi? Nggak ada yang tanya pengepungan itu ya? Saya itu yang tunggu itu. Boleh Pak. Ya wes nggak ada yang tanya kok, boleh Pak. Daripada ditulis sendiri, malah salah. Konfirmasi Pak, ya pengepungan itu Pak. Nah, masa ada kapal pengepungan? Pengadangan Pak, maksud saya Pak, izin. Bukan, jadi gini loh. Jadi kalau ada kapal asing masuk, kapal perang asing masuk di teritori kita, ini kan ada tindakan shadowing. Sama seperti kapal kita kalau lewat Selat Singapura, pasti dari Singapura ada shadowing tadi. Nah, saya perintahkan pada seluruh jajaran operasional, apabila ada bertemu dengan kapal perang asing, langsung sambut dan ajak latihan. Nah, gitu loh. Gak tahu itu hoak itu yang kemarin, masa ada kapal dikepung? Gimana ngepungnya kapal ini? Kapal kok dikepung? Ini istilah nggak tahu dari mana, mungkin dari media itu ya. Gak ada, masa ada kapal dikepung? Kayak perompak aja dikepung, bukan? Gak mungkin lah, masa sesama kapal perang lo saling mengepung. Ya memang ada prosedur shadowing itu ada. Nah, membayangi kalau dia tidak bisa diajak komunikasi. Kan tidak semua kapal perang asing itu kalau diajak komunikasi mereka akan mau. Kadang-kadang mereka diam radio, kemudian menggunakan brain piloted itu yang dikunci setirnya langsung lurus saja itu. Tapi kalau mereka bisa komunikasi, pasti langsung saya ajak untuk melaksanakan passing exercise. Ini saya sudah sepakat dengan seluruh kasal di kawasan perbatasan Indonesia ini, yang berbatasan dengan Indonesia, kasal Amerika maupun kasal Cina sudah saya hubungi. Setiap ketemu, ayo kita laksanakan passing exercise. Dan kemarin itu nggak tahu beritanya, nggak tahu dari mana itu ada pengumuman. Saya juga kaget ada berita kapal perang dikepung kapal perang gitu. Yang ada shadowing, habis itu terjadi komunikasi ya langsung laksanakan passing exercise sampai mereka keluar dari wilayah perbatasan kita atau menuju di laut bebas. Apalagi kapal Singapura, kapal Australia hubungan dengan kita sudah sangat baik, ya baik asalnya. Bahkan saat ini kan ada KRI Bima Suci yang sadar di Sydney, kemudian ada KRI yang melaksanakan Kakadu di Darwin. Kalau terjadi seperti itu dia pasti akan protes nanti. Makanya tolong media untuk apabila membuat berita, jadi harus yang sifatnya menyangkut diplomasi, ya tolong supaya tidak menjurus ke permusuhan atau provokasi. Ya. Karena memang tidak ada seperti itu. Kalau ada seperti itu, pasti saya sudah berangkat ke sana untuk memimpin itu. Kalau sampai terjadi seperti itu.